materi bahasa Indonesia diambil dari buku Ultra paket 5. Semuanya dengan sikap duduk sempurna. Tengadahkan tangan kita dan kita berdoa kepada Allah disertai dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Baik, anak-anak, kita baca Al-Fatihah, tapi sebelumnya Buti ingin menyampaikan salam dulu. Salamnya disambut dengan semangat karena menjawab salam itu adalah kewajiban, ya, atau wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita berdoa dengan baca Al-Fatihah, angkatkan tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kabulkan doa anak-anak kami. Baik, paket 5. Soal nomor 1. Karena ini 50 soal, waktunya 60 menit. Bu Tuti agak cepat ya, cepat, tapi nanti kalau misalnya ada yang belum paham, kamu boleh tulis chat di sana. Ya. Baik, nomor 1, seperti biasanya soal nomor 1 itu menggunakan kata tanya makna. Jadi apa makna gitu ya, maknanya apa? Nah, pertanyaannya tentang galeri, makna galeri. Langsung saja ya, ini insya Allah gampang sekali. Jawabannya B, ruangan untuk memamerkan karya seni. Ya, jadi galeri di situ sesuai dengan konteksnya adalah ruangan atau tempat untuk memamerkan karya seni, memamerkan ya, menampilkan, memamerkan. Oke, nomor 1 B. Nomor 2, anak-anak hati-hati. Nomor 2, makna sportivitas pada paragraf itu. Jadi sportivitas, tapi pada paragraf itu, pada bacaan itu, kamu ambil atau kamu baca yang kalimat kedua. Kecurangan dalam bermain merupakan pantangan dalam olahraga. Kecurangan dalam bermain merupakan pantangan dalam olahraga. Nah, kata curang, oke, kata curang kita hubungkan dengan sportivitas. Curang maknanya apa? Tidak jujur. Ya, oke ya. Maknanya tidak jujur. Ya, lawan artinya curang itu lawannya jujur. Ya, jadi curang itu lawannya jujur. Kalau kamu berbuat curang berarti kamu tidak jujur. Tapi kalau kamu jujur berarti kamu menjauhi kecurangan. Nah, yang sama, yang sebelah mana, yang bagian mana ada kata curang di sana. Oke, pilihannya A. Kejujuran dalam bertanding. Paham ya? Jadi kata kuncinya curang. Ada kata kecurangan, kemudian ada sportivitas. Berarti curang lawannya sportif. Curang itu berarti tidak jujur. Ya. Berarti lawan kata curang adalah jujur. Paham ya anak-anak ya? Jawabannya A. Gitu ya, cara berpikirnya begitu ya. Mana kata yang bisa dipakai untuk menjadi kata kunci dari jawaban itu. Oke, Buti akan menyampaikan, tolong dicatat di buku utama boleh, bahwa kata kunci itu bisa dipelajari pada Bu Pena tema 8. Catat ya. Bu Pena jilid 6D, maaf, ulangi lagi, Bu Pena jilid 6D di tema 8 itu nanti ada kata kunci. Nah, kata kunci manfaatnya adalah untuk mencari makna kata. Paham ya anak-anak ya? Oke ya. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3, kalau yang mudah-mudah berarti akan cepat.
Hati-hati. Kata panik. Kata panik apa lawan katanya? Semuanya bisa, Ibu. Diam, tenang, hening, senyap. Iya, yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah apa anak-anak? Antonim kata panik adalah tenang. Jawabannya B. Mengapa? Karena kalau diam itu lawan katanya bicara. Tolong dong diam dulu, Bu Tuti mau bicara. Ya, jadi diam itu lawan katanya bicara. Kemudian hening. Duh, suasana kelas hening. Lawan katanya apa? Ramai, maaf, gaduh. Ya, hening itu lawan katanya gaduh. Ramai juga bisa masuk. Ya. Kemudian yang D, senyap. Senyap itu sama seperti hening. Lawan katanya ramai atau gaduh. Jadi kalau panik itu adalah tenang. Jangan panik, tenang, gitu kan ya? Jangan panik, tenang. Ya. Bu, dah kalau air, masuk air jangan panik ya, beda. Kalau air tenang itu bukan airnya panik, tapi airnya bergemuruh. Ya. Itulah bahasa Indonesia anak-anak. Hati-hati penempatan kata, konteksnya kalimat seperti apa, pada paragraf seperti apa. Paham ya? Oke, nomor 3 jawabannya B, tenang. Nomor 4, tangguh. Langsung saja sinonimnya adalah kuat. Kalau gempal, gempal itu orang yang gemuk tapi badannya gemuk tapi kencang gitu loh. Ya. Enggak gemuk tapi banyak apa meletot-meletot gitu yang enggak sering olahraga. Jadi gempal itu gendut tapi badannya sekel, ngomong. Ya. Terus kalau besar ya, kalau besar itu gede ya, gede. Maksudnya ukurannya lebih dari biasanya, itu besar ya. Nah, kekar, hati-hati, kekar itu apa? Kekar itu untuk bagian tertentu otot, ototnya kekar. Ya. Tapi kalau tangguh itu biasanya untuk sesuatu yang menyeluruh, tidak hanya otot, tapi seluruh badannya. Kakinya tangguh, pandangannya tangguh gitu ya. Jadi yang cocok adalah A, kuat. Tangguh sama dengan kuat. Oke, nomor 4 jawabannya A. Nomor 5. Nomor 5 langsung saja biar Butik menghemat waktu tidak akan dibacakan. Hati-hati, bagaimana upaya menanggulangi kerusakan karena peladangan berpindah. Jadi kerusakan karena peladangan berpindah. Coba kamu ambil atau kamu lihat kalimat ke 1, 2, kalimat kedua dari bawah. Kedua dari bawah, dari kata petani. Petani ladang berpindah, sudah ketemu ya, ada kalimat petani ladang berpindah. Cara menghitung kalimat dari jumlah titiknya, tak ajarin. Cara menghitung kalimat dari jumlah titiknya. Oke ya, ada berapa? 2, kemudian 3, 4, 5. Ada 5 titik, berarti ada 5 kalimat. Paham? Terus kalimat yang keempat dari atas, ya, yang pertama kan pemerintah itu, kemudian yang kedua kegiatan, terus kemudian yang ketiga itu sanksi ya. Sekarang yang keempat, kalimat yang keempat, petani ladang berpindah. Oke, ini kalimat keempat, 4 dari atas. Petani ladang berpindah diberikan penyuluhan secara intensif. Udah ketemu? Nah, berarti upaya untuk menanggulangi kerusakan dari peladangan berpindah apa? Diberikan intensif. Paham? Gampang tak? Gampang tak? Gampang. Oke, gampang. Gampang banget itu. Kata kuncinya dibaca. Per kalimat dibaca. Bahasa Indonesia tidak menghitung. Bahasa Indonesia cukup membaca. Ya, cukup dengan membaca. Oke, berarti ketemu di kalimat keempat. Kalimat keempat itu ada kata intensif. Bagi ladang yang suka ladang berpindah, maka diberikan penyuluhan intensif. Jawabannya 5C. Nomor 6. Anda masih ingat ada paragraf deduktif
dan paragraf induktif. Kalau induktif itu kalimat utamanya di awal. Kalau deduktif itu kalimat utamanya di akhir. Nah, ciri kalimat utama di akhir itu mesti menggunakan kata oleh karena itu, itulah, maka dari itu, sebab itu gitu ya, yang membuat kesimpulan. Nah, nomor 6 itu kesimpulannya di akhir. Itulah beberapa cara yang ampuh. Maka kalimat utamanya adalah di akhir atau pada akhir paragraf, yaitu itulah beberapa cara yang ampuh untuk mengawetkan kayu. Oke, nomor 6D. Nomor 7, ya, nomor 7 gampang sekali. Ide pokoknya apa? Ya, langsung saja. Macam-macam atau bentuk-bentuk teh yang dijual. Gampang, nomor 7A. 6 dan 7 gampang. Nomor 8 ringkasan loh ya, bukan kesimpulan ya, beda ya. Kalau ringkasan berarti yang penting dari kalimat-kalimat itu diambil dijadikan satu. Ringkasannya apa? Yang D. Kesehatan tubuh dijaga dengan mengonsumsi makanan bergizi. Ada di mana? Coba perhatikan. Setiap orang harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Satu, itu untuk kesehatan. Terus yang kedua, berisi. Yang kedua, yang ketiga, suasana hati dengan olahraga biar menjadi gembira. Berarti ada 3 cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Mengonsumsi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Ada di situ semua. Jadi ringkasan itu mencari hal-hal yang penting. Catat, ringkasan itu mengambil hal-hal penting atau informasi-informasi penting pada setiap kalimat yang ada di sana. Oke ya, ini materi Bu Pena tema 8. Ya, ini materi Bu Pena tema 8, mencari informasi penting. Oke. Nomor 8D. Ya, nomor 9. Pernyataan yang sesuai. Nah, anak-anak, soal nomor 9 itu termasuk soal yang unik. Ya. Di situ tuh nggak ada jawabannya di paragraf itu. Yang ada bagaimana? Kamu baca, kamu cerna. Iki sing podo ndi? Karena ini makna tersirat. Jadi tidak ada dalam tulisan di paragraf itu. Neng sing kuwi informasi kuwi ana ning gone kuwi. Sing dikarepe iki ana ning kono kuwi. Itu nomor 9. Soal nomor 9 banyak yang salah. Mengapa salah? Karena kalian kurang sabar. Sabar. Siji cocoke. Sing A ana rak ning kono. Oh, ora nyebutke ning nek nyamuk ki seneng ning bak air wong ora ana sing menunjukkan seneng di bak air. Iya nyamuk ning ndi wae ana ora ning bak air tok. Di situ ya di paragraf itu. Terus yang B. Penyemprotan insektisida merupakan cara terampuh. Enggak ada di situ yang mengatakan penyemprotan cara terampuh, enggak ada. Terus yang C. Satu-satunya penyakit yang enggak juga ada di situ, tapi yang paling benar adalah D. Nyamuk bisa bertelur di tempat yang dapat menampung air seperti bak air. Maksudnya seperti itu contoh nih salah satu bak air ya. Jadi perhatikan baik-baik. Paham ya anak-anak ya? Ya, nomor 9 memang harus dibaca. Nomor 10. Gampang nomor 10. Yuk, tebak. Pasti kamu tahu. Iya, jawabannya adalah A, persuasi. Ada kata marilah kita sisihkan sebagian uang saku. Jadi ada kata marilah. Kalau ada kata marilah, ayo, ajakan-ajakan itu paragrafnya adalah persuasi. Karena ini pasti orang akan menerimanya. Ayo anak-anak, makan yang sehat. Mesti oke, siap. Ayo anak-anak olahraga. Pasti orang setuju. Istirahat yang cukup, ayo anak-anak. Setuju. Paham ya anak-anak ya? Oke ya, jadi persuasi itu pendapat yang berisi ajakan untuk kebaikan. Dan orang pasti setuju. Sudah kelas 6. Rajin belajar dan doa yang sungguh-sungguh. Siap. Ya. Oke, nomor 10A, persuasi. Nomor 11, ya. Nomor 11 juga harus hati-hati anak-anak.
hal yang akan terjadi. Jadi nomor 9 dan nomor 11 itu adalah makna yang tersirat. Tidak ada tulisannya. Ini kudu dijedeki. Nomor 11 ki piye? Nek kurang gizi atau kurang buah dan sayur, apa yang terjadi? Maka badannya kurang sehat. Ya, jadi bukan A, B atau C. Kayak nomor 11 memang perlu dibaca, difahami dengan sungguh-sungguh. Nomor 12, gampang banget ini. Apa persamaannya? Ngomong ke semongko. Saya diomong ke tentang apa? Manfaatnya. Ya. Jadi yang teks pertama itu semangka dan kandungan gizinya. Untuk manfaatnya untuk apa Ben? Maaf ya, yang punya tensi tinggi gitu ya, atau yang memiliki penyakit jantung gitu ya, banyak makan semangka, di manfaatnya. Kemudian yang nomor teks 2 itu semangka dan cara pengolahannya serta manfaatnya. Jadi semangka itu bisa dimanfaatkan apa saja. Jadi 12 C. Ya, untuk ditunggu. Sampai nomor 12, kalian boleh rehat untuk minum sebentar ya. Kalau sudah konsentrasi lagi di buku kalian ya. Di buku kalian kita tunggu dulu teknisi kita ya Pak Rahmat yang luar biasa. Kita doakan semoga Pak Rahmat sehat. Baik, nomor 13. Bu Tuti akan mengajari cara menjawab nomor 13. Ya, itu ada pertanyaan Amar, kemudian Laras, dan Wawan. Oke. Anak-anak, perhatikan yang Amar. Amar itu encone sapa? Amar membaca buku seperti Arif, gitu kan encone Mbak Arif. Saiki didelok, Arif ki maca apa? Oh, Arif itu membaca buku keterampilan. Ya, berarti Amar bacanya keterampilan praktis. Langsung ki apa B yo? Nah, genten. Berarti nek D ki, wong sing pertama keterampilan praktis. Terus kedua Laras. Laras ki piye yo? Oh, Laras ikut bergabung dengan Reva. Kata ikut bergabung berarti podo. Laras gabung karo Reva. Nah, Reva mau coba? Deloki. Reva. Oh, Reva itu membaca ensiklopedia. Jedek. Berarti iki jawabannya D iki. Wis jelas keterampilan praktis B ensiklopedia. Nah, berarti yang buku cerita wis masuk ning Wawan. D jawabannya. Itu cara menjawabnya. Gampang toh? Oh, Ibu aku getun nih wingi ngerjakke tryout ki ora teliti. Nah, ya itu. Kalau bahasa Jawane sudah menjadi nasi, sudah menjadi bubur. Orang bisa bubur jadi nasi lagi, sudah terlanjur, tapi masih bisa diperbaiki. Sekarang masih bisa diperbaiki lagi. 1 bulan lagi kalian akan ujian, masih bisa diperbaiki lagi. 13D. Nomor 14. Ya, nomor 14 itu jawabannya juga ada di situ. Bagaimana cara menciptakan suasana kelas yang nyaman? Oh, kelas iki diresiki dari sampah, terus dipel, terus dijogo kebersihan dan keindahannya. Berarti ya ning kono ki ya ana bersih, ya ana indah. Ah gampang Bu C. Nah, gitu gampang tak? Iya Ibu, ya Allah aku mau coba ini piye ta kleru. Nah, yaitu membacanya harus sungguh-sungguh. Ya, harus sungguh-sungguh. Jadi bersih dan indah. Dipel, diresiki, kalau ditotong, ya tempat pensil yang mana dan sebagainya. Bersih dan indah. 14C. Nomor 15. Bu Tuti terangkan ini hati-hati. Hirman anak yang titik-titik karena sering menolong temannya. Bocah kuwi entengan nih. Pak Rahmat ki entengan. Dalu itu lo ngopo-opo gelem. Oh, entengan nek basa Jawa nih. Basa ungkapannya apa ki? Ringan tangan. Jadi tangannya tuh mudah. Aku mau dijebok ke maem, nyoh. Aku mau di setel ke YouTube, ya tak benekke.
Aku di cara belajar bahasanya kepiye? Yo diajari jadi ringan tangan. Kalau turun tangan bagaimana? Kalau turun tangan, ingat ya, kalau turun tangan dan campur tangan itu podo. Melu-melu, cawe-cawe ngewangi. Ini nek turun tangan itu positif. Misalnya begini, Bu Tuti harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan itu. Jadi turun tangan itu positif. Tapi kalau campur tangan itu negatif kesannya. Bu Tuti jangan campur tangan urusan saya. Ini urusan pribadi saya dengan teman saya. Oke. Jadi campur tangan itu melu-melu, cawe-cawe ini negatif. Tapi kalau turun tangan itu biasanya positif. Misalnya di kelas 6B kok berantakan. Dah, berarti turun tangan bantu Pak Martono nih beresin. Itu turun tangan. Tapi kalau campur tangan itu berkesan negatif. Tidak bisa diterima oleh orang lain. Paham ya anak-anak ya? Jadi campur tangan dan turun tangan itu artinya cawe-cawe, melu ngewangi, melu bantu. Gitu ya. Paham ya? Tapi kalau ringan tangan, ki wonge entengan, gampangan. Ning dindi dia ngewangi-wangi. Ning sekolah, ning omah, ning masjid, di mana saja dia mudah untuk mengerjakan atau membantu temannya. Kalau angkat tangan apa? Menyerah. Aku angkat tangan Pak Rahmat. PAI kemarin aku rada ngebleng. Tapi besok aku mau sungguh-sungguh. Jadi angkat tangan itu menyerah. Udah tak berdaya. Ya, angkat tangan itu udah tak berdaya. Oke anak ya 15. Sekarang 16. Dia melakukan pekerjaan banyak hal. Yo iki gitu ya. Berarti peribahasanya adalah sambil menyelam minum air. Jadi Bu, ya nek kelelep Bu, ojo mikir negatif maksudnya itu sambil dia menyelam, dia sambil minum air. Tapi jangan terus malah medeni Bu nek nyelam terus minum, jangan diambil negatifnya, tapi berusaha berpikir positif. Jadi pekerjaan itu bisa selesai dalam satu waktu. Ya. Kemudian yang berikutnya 16A ya. 17. Nah, nomor 17 sampai dengan 19 itu semuanya tentang sastra. Jadi nanti anak-anak nomor 17 hingga nomor berapa ini? Nomor 29 itu sastra, ya, non fiksi. Karena anak-anak pelan-pelan nomor 17 dulu. Singa bisa memangsa kerbau muda karena apa? Hati-hati, pasti banyak yang menjawab juga C. Kalau enggak A, pasti C. Hati-hati, Bu Tuti pilih yang A. Kerbau muda telah ditinggal pergi oleh rombongannya. Jadi singa itu bisa menerkam atau memangsa kerbau itu karena kerbau itu sendirian ditinggal oleh rombongannya. Kenapa tidak C, Bu? Lah kerbau muda itu kan tersanjung dan melupakan saudara-saudaranya. Nah, C itu benar, tapi yang paling benar itu saat dia sendirian ditinggal rombongannya. Nah nanti kalau ada pertanyaan, mengapa dia ditinggal rombongannya? Baru jawabannya, dia merasa tersanjung. Nah, itu. Tapi saat harimau itu memangsa atau singa itu memangsa, saat kerbau itu ditinggal sendiri oleh rombongannya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi C itu penjebak. C ini jadi bener. Nek ora ano A, milih C. Nek ora ano A. Tapi karena A ada, maka yang dipilih A. Paham ya? Jadi A itu yang paling utama. Mengapa? Dia diterkam oleh singa karena dia sendirian. Ada di mana Bu Tuti? Ada di penjelasan di paragraf itu. Nanti kamu baca lagi. Ya, baca sendiri. Oke? Nanti akan menyebutkan bahwa kerbau itu mengapa rombongan. Ini Bu Tuti di luar konteks materi ya. Jadi kerbau itu mengapa kamu lihat kerbau banteng itu kalau kamu lihat di YouTube binatang-binatang itu mereka pasti bergerombol. Ya Pak Rahmat ya. Kambing itu juga, bahkan bebek pun juga. Itu karena mereka menjalin persatuan. Kalau dia sendiri, dia akan dimangsa oleh musuhnya. Contoh ayam. Ayam itu kalau dia jalannya menyimpang,
ayam kutuk itu ya, ayam cilik itu ya, itu dia berjalan sendiri, dia akan kecekel orang lain. Tapi kalau dia jalan dengan adik-adiknya, kakaknya, dengan mboknya, ya, sama induknya, dia aman. Ibaratnya kamu kalau pas outbound atau pas pramuka, mesti kan senangnya gerombol. Coba kalau kamu sendiri, langsung disikat. Pas lewat sumber batian, nyelelek, gembar-gembar dewe, wah langsung. Tapi bareng-bareng, arep gembar-gembar, arep piye, ngono koncone gitu ya. Paham ya? Jadi kerbau itu dimakan oleh singa karena dia ditinggal oleh rombongannya, kan dia sendiri. Nomor 18. Ini menarik anak-anak. Nomor 18, latar waktu. Perhatikan, matahari tepat di atas kita. Berarti siang hari. Kalau pagi hari, matahari di ufuk timur. Atau matahari condong ke timur, itu berarti pagi. Karena kan terbitnya dari timur, berarti dia pagi. Kalau sore hari, matahari berada di ufuk barat atau condong ke barat, itu sore. Kalau malam, matahari sudah tenggelam. Ya. Jangan tertutup loh. Kalau matahari tertutup berarti mendung. Matahari tertutup awan. Oh, bengi bukan, tapi itu mendung. Tebak sulit ya, mendung iso awan, iso sore itu ya. Oke, nomor 19. 18. Oh, yang tadi 18 ya. Yang 17 jawabannya A, yang 18 jawabannya B, siang hari. Karena matahari di atas kepala kita. Terima kasih Pak Rahmat koreksinya. Nomor 19, hati-hati. Bedanya apa kuwi? Licik, pungah, rakus. Kalau picik itu orang yang menganggap dirinya itu pandai. Aku wis ngerti ya. Mas, kamu belajar yang sungguh-sungguh. Aku wis ngerti. Bosen aku anggap ibu ngandani ngono ki. Itu picik. Jadi orang yang sok pinter, sok pandai. Pungah. Yang tryout yang lalu muncul pungah itu adalah sombong. Rakus. Nah, rakus ini tamak. Rakus apa-apa dimakan. Tamak. Apa-apa dikuasai. Sudah punya ini, pengen ini. Itu rakus. Paham ya anak ya? Jawabannya adalah licik. Ngakali. Licik ini ngakali. Licik, dia licik. Ya, dia punya strategi yang ingin merugikan orang lain, itu licik. Ulangi ya, kalau picik itu sok pinter, gemede. Kalau pongah itu sombong, angkuh. Kalau rakus itu tamak. Apa-apa dipengini. Berikutnya nomor 20. 20 sampai 26 masih sastra. Panjang ini bacaannya, luar biasa. Anak-anak dibaca dengan sungguh-sungguh ceritanya. Ya. Langsung saja. Nomor 20, kesimpulannya apa? Kesimpulan itu kamu baca di akhir cerita. Mumu yang sombong akhirnya menyadari kesalahannya setelah ditolong Lili. Itu ada di akhir. Jadi kesimpulan itu ada di akhir cerita. Kesimpulan itu ada di akhir cerita. 21. 20 jawabannya A. Ya. 21 berarti agak cepat ya. Tapi nanti kalau ada sisa waktu kamu boleh bertanya. 21. Maukah kau membawaku pergi dari lumpur hidup ini? Itu artinya apa? Lumpur hidup. Oh, berarti ada lumpurnya itu membawa bahaya, membawa sesuatu yang akan mengganggu keselamatan dari si Mumu. Maka C jawabnya. Mumu minta tolong pada kupu-kupu agar diselamatkan dari bahaya lumpur hidup. Ya. 21 C. 22. Konflik. Konflik tahu ya, pertentangan. Satu pertentangan, konflik itu satu pertentangan. Puncaknya bagaimana? Puncaknya konflik itu adalah saat Mumu masuk dalam perangkap lumpur hisab. Itu benar-benar dia merasa batinnya tertekan, yo izin, ya kan? Wis ngenyak si Lili, baru DN masuk ke dalam itu, bagaimana ini? Ya aku kudu minta maaf gitu ya. Dia harus berterus terang minta tolong dan minta maaf. Jadi
konflik puncak adalah saat mumu masuk dalam lumpur hisab. Itu bener-bener, aduh, baru ngelek-ngelek koncomu, baru kepleset, jeblok gitu. Aduh, harap minta tolong gengsi, tapi nak minta tolong aku piye iki ya, itu yang puncak tertinggi, konflik tertinggi. 22A. 23. Amanatnya apa? Amanat itu adalah pesan moral, pesan kebaikan. Catat ya, amanat adalah pesan kebaikan, pesan moral, nasihat, hikmah, ibroh. Nah, apa toh yang harus diambil dari cerita itu? Yaitu C. Jika ingin mengharapkan pertolongan, kita lembut dan pelankan suara. Itu amanatnya. Jadi tolong dong, aku butuh bantuanmu, gitu ya. Jadi si Mumu akhirnya memelankan suaranya dan merendahkan dirinya, gitu ya, karena ingin bisa ditolong. 23C, wes jaluk tulung getak-getak, kakak, jebuk Pak Ame, zaman dulu ya Pak Rahmat, inget ya anak-anak tuh ya, kakak, pecesku, wes pecesnya sing ngutal-ngutal ke DNDW, malah kon koncone ya, biasanya sing gede-gede Pak ya, sing awake gede-gede kan nguncalke pecis bisa jadah diburuk-buruk ngono kae terus sing cilik-cilik lho dikongkon jebuk kae. Ya Allah ya Robbi, Pak Rahmat ketawa nih, kamu nggak lihat samanya Pak Rahmat, jadi ingat nostalgia masa lalu ya. Ya. Jadi nomor 23 adalah C. Nomor 24. Kata kuncinya kalau ngomongkan soal akhlak, soal karakter, soal sifat itu berarti budi pekerti. Ya. Catat ya, temanya berarti budi pekerti. 25. Nilai moral positif tokoh Mumu. Ya Allah Bu, Mumu ki wis elek banget kok ya duwe moral positif. Nah, ini yang dicontoh. Wong ki ora kudu elek terus ana apike gitu ya. Apike apa? Dia sadar kesalahannya dan meminta maaf. Dulu Buti masih ingat loh, Pak Rahmat suka memanggil di ruang kantor itu. Sini, kamu ini kenapa? Terus Rahmat yang gini, bisa minta maaf. Kadang-kadang beri maafnya gini, maaf itu. Bilang enggak, harusnya maaf tuh kebutuhanmu. Jangan Pak Rahmat yang meminta. Karena kamu kan merasa, jaluk maaf, bocah cilik. Padahal dalam cerita di sini, Mumunya minta maaf, gitu ya, karena benar-benar dia menyadari kesalahannya. Itu nilai positifnya, nilai moral positifnya. 25B. 26. Nah, saiki Lili diteladani apa aku mau, ya wis berarti sio-sio ya tetap nolong gitu ya. Mau mendekati teman yang sedang berada dalam kesulitan, padahal mau dia pakai. Coba nek kamu, Pak, itu jatuh, ditolong tak ben Pak, asal ditolongi, cah nakal kok. Kalau Lili enggak gitu. Jadi kangen ya kalian ya ke sekolah ya. Besok masuk di SMP kamu ya. Oke ya, cerita Bu Tuti biar kamu tidak jenuh. Berikutnya nomor 27 sampai nomor 29 masih sastra. 26 jawabannya. Oh, 26 jawabannya A. Mau mendekati teman yang sedang berada dalam kesulitan, didekatin gitu ya. Enggak merasa gengsi gitu. Oh, mau nyakitin aku, ben jarke Pak ben kapok, tapi enggak ya. Si Lili baik. Oke, nomor 26A, nomor 27. Nomor 27. Langsung saja, nilai moral positif Fania adalah patuh pada nasihat orang tuanya. B. Wis ora usah nduk, rasa nggo acara-acara meriah maniman duit bisa ditabung. Bisa untuk anak yatim piatu. Gitu. Ada enggak yang enggak gitu? Yang membantah orang tua enggak ada ya, kelas 6 baik-baik semuanya. Solih dan solihah. Nomor 27B. 28. Ini ayah yang luar biasa nih ya. Super dad ya, super father yang luar biasa. Mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan. Oyok bapakku ya Bu, bapak icah kelas 6 apik kabeh. Ya. 28A. 29. Apa ini prediksinya ya? Kalau tidak jadi merayakan kalau jadi merayakan terus kepiye iki ya pasti ya meriah. Acara ulang tahun Fania berlangsung meriah. 29D. Oke, nomor sastra sudah selesai.
Sekarang masuk ke struktur bahasa. Ya. Atau kata baku, ada kalimat efektif, ada tanda baca, dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Masih ada 20 nomor. Berapa waktunya, Pak? Oh, berarti 1 nomor 1 menit. Ya, nomor 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan baik-baik. Nomor 30. Masih ingat ya, kalau ada 2 kata, hancur, lebur, 2 kata, ditambah dengan imbuhan, ulangi lagi. Ada 2 kata, kemudian ditambah dengan imbuhan atau akhiran, ya, berarti digabung. Jadinya yang B, menghancur leburkan. Digabung ya, 2 kata diberikan imbuhan, awalan atau akhiran, maka digabung. Menghancur leburkan. B jawabannya, 30 B. 31. Ya Allah, ini muncul anak-anak ini soal jadul ini, anak-anak ini soal zaman dulu, zaman kakak kelasmu yang sekarang udah kuliah ini muncul lagi. Fotokopi. Yang benar bagaimana? Yang benar tuh ejaannya ya fotokopi digabung. Bu, tapi yang di jalan itu masih tulisannya ya yang di jalan itu nggak tertib ya. Kalau kamu kan anak sekolah, tertib. Fotokopi yang C. Fotokopi. Ya. 31 C. Bu, tapi aku malu Ibu kalau besok nulis kayak gitu. Enggak usah malu. Yang benar fotokopi yang C. Yang di jalan salah. Ya. Nomor 32. Anak hati-hati. Kalau kemarin antre ya. Sekarang yang muncul adalah praktek. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut yang salah adalah harusnya apa? Praktik. Ulangi lagi. Kalau antre benar ya, antre benar. Antre kan bacanya antri. Tapi kalau praktek itu nulisnya adalah praktik. Tapi bacanya praktek. Paham ya? Jadi yang salah itu praktek, itu salah. Kan ini kan kesalahan penggunaan ejaan. Kesalahan penggunaan ejaan. Berarti yang salah itu praktek. Harusnya apa? Praktik. Kamu tulis di bukumu. Yang benar itu praktik pakai I. Kalau yang lainnya benar. Poliklinik benar, antre benar, apotek benar. Ya. Hati-hati anak-anak ya. Berarti kamu titeni. Oh, soal ini sering keluar. Berarti kemungkinan ya kita berdoa aja ya. Besok ujian ini keluar lagi. Insya Allah betul yakin ya. Bismillah ya. Kalau enggak antre, praktik atau apotek ya itu yang akan keluar. Ya, itu perhatikan itu baik-baik. Lumayan nyicil bener. Nomor 33. Nah, ini yang juga harus hati-hati anak-anak tanda baca ya. Ini yang tidak tepat, yang salah. Yang salah yang mana? Yang salah itu yang pakai tanda pentung. Ya. Adik-adik harusnya apa? Koma. Enggak pakai tanda pentung. Paham ya anak-anak ya? Jadi yang benar atau maksudnya jawaban yang benar dari pertanyaan itu adalah B. Tanda titik 2, tanda pentung, dan tanda koma. Ya. Itu yang salah. Maksudnya ini yang diminta kan jawaban yang salah. Nah, yang salah itu tanda pentung itu salah. Harusnya di mana? Tanda pentungnya di belakang sendiri. Adik-adik, koma, buanglah sampah di tempat sampah. Baru tanda pentung gitu loh. Ya. Ya, ditulis ya. Yang benar bagaimana? Kak Rama berkata, ya. Oke, adik-adik, koma, buanglah sampah di tempat sampah, tanda pentung, gitu. Itu yang benar. Ya. Berarti yang benar itu yang A, yang benar yang A. Tapi kan yang diminta kan yang salah. Ya. Oke ya, konsentrasi ya dengan kalimat Bu Tuti ya. Konsentrasi karena Zoom ini harus mengandalkan konsentrasi yang luar biasa. Kalau kita offline sih enak ya. Tapi kalau Zoom perhatikan baik-baik. Nomor 34. Kata baku yang tidak tepat atau yang salah mana? Penulisan zaman.
Yang benar tuh zaman pakai Z. Izin, masih ingat ya? Izin pakai Z. Zaman pakai Z juga zaman. Gitu ya. Meskipun bacanya zaman, gitu ya, tapi tulisannya Z. Ya. Anak-anak ini berarti soal nomor 34 itu akan keluar lagi nih ya. Karena sering keluar. Nomor 35. Kesalahan tanda baca ini kesalahan juga. Kesalahannya di mana? Yang di B. Rin, harusnya koma. Rin, koma. Bagaimana sikap teman-temanmu saat melaksanakan lomba upacara di sekolah? Itu kan dia bertanya, berarti tanda tanya. Tapi kok ini malah koma gitu ya. Jadi salah gitu ya. Yang benar, yang salah itu B. Kan diminta yang salah. Yang salah itu B. Ya, salah. Itu salah. Yang salah itu B. Harusnya kan Rin, koma gitu ya. Terus nomor 36. Ini huruf kapital. Langsung saja D. Insya Allah anak baca tahu. Gampang. 36D. 36D. 37. Nah, kata baku yang tepat adalah, ini penulisan ya. Kata baku yang tepat adalah penulisannya ya. Rezeki. Rezeki. C. Rezeki. C. 37C yang benar. 37C yang benar. Kemudian 38. Ini gampang juga cara menggunakan kipas angin. D. Wis, penjelasannya ada. Nanti kamu bisa. 38D. Berarti nggak akan menjelaskan karena gampang. 39. Ini adalah pidato. Ya, pidato. Tapi intinya tentang ajakan. Berarti ada kata marilah. Ya. Marilah, apa yang diajak? Mencegah perburuan burung secara liar di sekitar kita. A. Jadi mencegah perburuan. Oke, nomor 39 dicocokkan ya dengan paragrafnya di atas ya. Yang tepat adalah A. 40. Nah, 40 itu adalah sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama apa? Agung dan teman-temannya kan mengunjungi museum biologi, ya kan? Kemudian setelah itu dia kan mau mengunjungi. Terus ketika mau ke sana, apa yang dilakukan atau sarana apa yang dipakai? Oh, mereka berjalan kaki. Oke, berarti 4 terus 5. Kan dia berjalan kaki. Setelah itu, sepanjang perjalanan, berarti kan selama dia berjalan kaki, sepanjang perjalanan mereka bercerita dan bercanda. 4, 5, 2. Nah, yang berikutnya, setelah sampai di sana, ya di museum, 3. Kemudian mereka menerima penjelasan. Urutannya pas kan? Jadi Agung dan teman-temannya mau ke museum biologi. Berangkatnya dia berjalan kaki. Sepanjang perjalanan dia ngobrol, bercerita. Kemudian sampai di museum dia mendapatkan penjelasan. Pas kan ya urutannya ya anak-anak ya. Sip. 40C. Terima kasih. 10 nomor lagi. Nomor 41. Nah, 41 dan nomor 40 itu sama. Tahapan-tahapannya itu sesuai dengan yang diminta dalam bacaan itu. Di sini apa? Cari kalimat utamanya dulu. Anak-anak, nomor 40 dan nomor 41 kata kuncinya, cari dulu kalimat utamanya. Cari dulu ide pokoknya. Kalau yang 40 kan ide pokoknya Agung dan teman-teman ke museum biologi. Kalau yang 41 ide pokoknya apa? Ide pokoknya pohon salak memiliki batang, daun, dan buah. Ya, tahan. Terus yang diomongkan apa dulu? Ada batang, ada daun, ada buah. Apa dulu? Batang. Ya, batang. Batang itu nomor berapa? Nomor 2. Setelah nomor 4, nomor 2. Setelah batang, apa? Daun.
Daun nomor 1. Berarti 4, 2, 1. Terakhir, apanya yang terakhir diomongkan adalah buahnya. Berarti yang nomor 3. Buahnya bergerombol. Paham ya anak-anak ya? Itu gampang banget. Kayak kemarin itu loh, dinding, atap dulu, atap, dinding, terus lantai, kan udah gitu kan ya. Jadi diurutkan dari penjelasan di kalimat utama. Kalau kalimat utamanya menjelaskan tentang dinding, berarti dinding dulu. Dan seterusnya. Oke, nomor 41 B. 42. Ini diperbaiki, ada diagnosa, dan kemudian ada terapi. Yang benar adalah diagnosis dan terapi. D. Jadi diagnosa itu malah bahasa, saya pikir kali ya Pak Rahmat, diagnosa itu kayak sebenarnya diagnosis. Diagnosisnya apa? Ulangi ya, diagnosis dan terapi. Terapinya biasa. Bu, besok kalau yang keluar di kampus saya harus gimana Bu? Makanya anak-anak banyak membaca. Betul ingatkan, karena ini masa pandemi, berarti bacaannya itu biasanya berkisar tentang kesehatan. Gitu ya anak ya, perhatikan ya. Ini masa pandemi, berarti fokus kamu di bacaan-bacaan tentang pandemi. Insya Allah itu akan banyak keluar ya. Oke, itu kata kuncinya untuk ujian bahasa. Berikutnya yang 43. Nah, gampang. Izin keluar lagi yang benar, izin. Ingat easy, temanmu easy. Nah ya, ingat easy, izin. Easy dipanggil-panggil Bu Tuti. Maaf ya Mbak Izzy ya, maaf ya. Biar kamu tuh ingat, kalau ada kata izin, berarti ya ingat easy. Ya. Ini sepertinya keluar besok ya ujiannya ya. Kok keluar terus ya? Moga-moga ini keluar ya di ujian ya. Jadi izin. Ya. Berikutnya nomor 44. Wow, belakangnya koma. Tapi ini salah. Yang salah yo C. Wong bener. Wong kita ada baca koma kok ini malah wo-nya tanda pentung, salah ya. Jadi harusnya kan wow, koma, indah sekali lukisan ini, koma, hen, siapa yang melukisnya, baru tanda tanya gitu ya. Jadi yang salah ya 44 itu C. Yang salah ya, yang salah. Nomor 45, mohon maaf Pak Rahmat, itu nomor 45 itu yang D diganti Februari ya Pak. Yang D itu bukan Februari. Makanya jawabannya adalah D. Kesalahan kata bakunya di D. Jadi yang benar kan Februari. Tapi ini salah ketik kali ya, dimaafkan ya. Jadi yang D itu harusnya Februari. Maka yang salah itu yang D. Ulangi lagi. 45 itu kan diminta yang salah. Nah, yang salah itu kan harusnya Februari, sama kayak bacaan di atas. Tapi di bawahnya harus Februari gitu ya. Harusnya Februari gitu. Harusnya di sini Februari. Yang salah. Kamu enggak ketonto yang salah malah Februari, bukan. Kalau F itu benar Februari gitu. Kalau November itu V. Ya. 46. 45 jawabannya. 45 jawabannya D, Pak. Tapi itu D-nya diganti Februari. Ya. Jadi yang D, yang ulangi 45 itu pilihan D itu diganti Februari. Kan diminta yang salah. Ya toh Pak? Tapi ini udah dijedekkan dulu. Udah ya anak-anak ya. Jadi ini bukan kamu yang salah, tapi ini cetakannya yang salah. Harusnya kan Februari. Makanya digawe salah gitu. Ya anak-anak ya. Oh berarti besok kalau ada tryout atau ada ujian, ada jawaban yang kamu bingung, yang kamu ragu-ragu, anak-anak tetap dijawab ya. Jangan sampai kosong, nggak apa-apa dijawab. Yang mendekati yang paling benar, ya anak-anak ya. Jangan sekali-kali mengkosongkan jawaban. Tetap dijawab, ya. Oke. Nomor 46. Haris berkata, wah, aku lupa Sam. Kesalahannya di mana? Ya, Haris berkata, salahnya di mana?
di titik 2 harusnya koma. Harus berkata koma gitu ya. Wah, aku lupa Sam gitu ya. Kemudian titik gitu ya. Tapi ini malah tanda pentung gitu ya. Jadi apa namanya? Maaf. Wah, koma, aku lupa koma, bukan titik itu. Wah, koma, aku lupa koma ya. Jadi antara lupa dan Sam itu koma bukan titik karena ada jeda nafas sebentar. Wah, aku lupa Sam gitu ya. Bukan titik tapi koma. Ya. Jadi kesalahannya ada di A. Titik 2 dan titik gitu ya. Oke. Nomor 47. Kemarin Camat Sukasari menerima para kepala desa di kantor. Jawabannya D. Mengapa kepala desanya hurufnya kecil? Mengapa? Siapa yang tahu? Mengapa kepala desa hurufnya kecil? Karena di belakangnya tidak ada nama desanya. Tapi kalau kepala desa Bantul, kan ada kata Bantul, berarti kepala desanya besar, Bantul besar. Paham ya anak-anak ya? Tapi karena kepala desanya itu nggak ada geografisnya, maka kecil semuanya. 47D. 48. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah efektivitas. Efektivitas, dihafal ini ya. Efektivitas. Jadi penulisannya efek itu pakai F, vitasnya V. Efektivitas itu yang benar. C 48. 48C. 49. Gampang ini. Hari Sabtu, Januari 2001, pukul 16.30. C jawabannya. 49C. Nomor 50, yang benar adalah C. Kepala Puskesmas Sukamulya, semuanya besar, bernama Dr. Haji Adi Susanto, jeda di antara apa gelar banget. Karena kesehatan singkatan. Bu Tuti akan mempertajam di tanda baca ya anak-anak ya. Jadi begini, karena tanda baca itu yang diminta kan yang salah ya. Tanda baca yang salah. Jadi harus hati-hati kalau mencari yang salah itu benar-benar yang dalam tulisan itu memang keliru. Misalnya contoh begini. Oke anak-anak, Tuti berkata, titik 2, tanda petik atas, siapa, yang belum sholat, titik petik terakhir, atau petik penutup. Nah, yang salah ya, berarti yang salah, coba tebak, mana yang salah? Yang salah. Sama dengan tanda titik 2. Kalau sudah ada kata berkata, itu tidak boleh memakai titik 2. Jadi yang salah titik 2. Terus apa lagi? Siapa yang belum sholat? Setelah kata tanya, tidak boleh menggunakan tanda koma. Berarti yang salah itu titik 2, kemudian tanda koma, terus yang terakhir mana yang salah? Siapa yang belum sholat? Itu kan bertanya, Bu, mengapa ada titik? Ini salah. Berarti yang salah titik 2, dan titik. Gitu ya anak-anak ya. Jadi yang salah itu benar-benar yang penempatannya tidak benar. Lagi misalnya, Ibu membeli, Ibu membeli buah-buahan
koma, jeruk, koma, apel, dan salak. Mana yang salah? Ibu membeli buah-buahan. Oh Bu, ini harusnya titik 2. Berarti ini salah. Berarti yang salah, koma. Mana lagi yang salah? Bu, ini belum ada apelnya. Ya, berarti koma. Terus ini sudah benar. Berarti koma dan koma. Tapi kalau dalam pilihan itu nanti, dalam pilihan ABC misalnya komanya hanya 1, ya nggak apa-apa. Nggak masalah, kan sama. Jadi anak-anak perhatikan banget perhatikan tanda baca gitu ya. Meskipun yang diminta itu yang salah, kamu harus tahu yang benar. Karena kalau kamu tidak tahu yang benar, mana yang salah kamu nggak tahu. Berarti tanda baca itu benar-benar diperhatikan ejaannya atau strukturnya. Jadi kamu harus membaca lagi di buku Ultra juga ada, atau kamu buka lagi di buku-buku dinas yang lainnya, di materi-materi yang lalu ya tentang tanda baca. Anak-anak, tanda baca, kemudian huruf kapital, kemudian kata baku, itu materi ibaratnya seperti kalau matematika itu soal cerita. Ya. Tanpa kalian banyak latihan, itu nggak akan bisa. Kalau membaca sastra, membaca bacaan paragraf yang non-fiksi atau yang ilmiah, kamu bisa. Tapi kalau tanda baca, kata baku, huruf kapital, itu harus benar-benar kamu diulang-ulang, dimengerti benar itu loh. Ya, biar kamu bisa nanti ketika ada soal, itu ingat, oh ini toh, kamu akan ingat gitu. Karena soalnya itu, kalau bahasa Indonesia itu memang tidak bisa terulang lagi. Nah, minimal kamu tahu rumusnya, tahu kata kuncinya, gitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, kurang berapa menit Pak? Oh, sudah selesai. Ya Allah, anak-anak minta maaf ya. Ternyata sudah selesai. Kalau ada pertanyaan boleh WA saja, boleh japri Bu Tuti atau telepon boleh, ya. Tapi kalau Bu Tuti nanti ada hambatan di online atau di data online-nya, Bu Tuti minta maaf ya. Tapi kalau memungkinkan anak-anak teleponnya pas di saat istilahnya Bu Tuti ada di sekolahan, jadi bisa menggunakan fasilitas sekolah gitu ya. Kalau di rumah khawatirnya nanti pas Bu Tuti ada kendala teknis, kasihan kalian. Gitu ya sayang ya. Dan kata kuncinya adalah kamu tidak berkecil hati atau tidak mudah berpuas diri ya, tapi terus bersemangat, berdoa, belajar, dan pastikan gitu ya, doamu itu benar-benar tulus, usahamu benar-benar tulus itu ya anak-anak. Jangan melihat yang kemarin, tapi langkah ke depan lagi. Yang kemarin mendapatkan nilai buruk, belum sesuai dengan apa yang diinginkan, masih ada waktu. Lanjutkan lagi usahamu, terus bersemangat. Baik, kita tutup dulu ya anak-anak ya. Kita baca doa sayangku. Semuanya dengan sikap duduk sempurna. Tundukkan kepala kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Rahmat, Mbak Afifah yang ada di studio Zoom, kepada anak-anak yang dicintai Ibu Tuti yang dicintai oleh Allah. Sehat selalu, tetap semangat. Banyak salah Bu Tuti mohon dimaafkan, dan besok kita akan Zoom matematika, ada PAI, kemudian ada IPA. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Selalu ya. Terus semangat ya. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf. Makasih Bu. Makasih.
Bu, Bapak, Ilef. Terima kasih, Bu. Ya.